Smart FM. Smart Career. Hai semua listeners dan juga Anda para profesionals yang mungkin seminggu atau sebulan ini penuh dengan racing begitu ya, tekanan-tekanan pekerjaan, tapi jangan lupa loh Anda ini juga butuh yang namanya hobi untuk merilis segala stres Anda. Nah, hobi apa sih yang bisa membantu Anda untuk bisa healing tapi murah begitu ya. Nah, kita akan bahas di topik kali ini Wiraga, Wirama, dan Wirasa bersama dengan Mbak Vivit F. Argarini. Mbak Vivit, jumpa lagi. Jumpa lagi, senang sekali Auranya bersama seger gitu ya Waduh. kalau ketemu Mbak Vivit. Kayaknya ini selalu mengaplikasikan tadi Wiraga, Wirama, Wirasa. Apa artinya? Apa Mbak Vivit? artinya? Oke. Nah, ini Mbak Maria sudah sampaikan di awal ya, sebagai professionals tentu banyak target. Betul. Iya kan, adalah macam-macam nih dari atasan, dari kolega, ya ikut ini dong, pitching ini segala macam gitu ya. Bener. Belum lagi misalnya dalam keseharian yang kantornya jauh gitu ya. Bener. Kantor di pusat kota, sementara kita tinggalnya agak di luar Ujung. kota, ya kan? Perlu berjibaku nih ya, berupaya Bener. untuk datang ke kantor tepat waktu, Bener sekali. tapi menempuh perjalanan yang mungkin tidak sebentar. Ya kan, dan itu proses loh sebenarnya ya. Proses untuk mencapai ke kantor itu tidak sederhana, ya kan? Betul sekali. Ada yang dengan kendaraan pribadi, lalu ada yang dengan kendaraan umum. Di perjalanan mengendarai kendaraan umum tadi ya, itu juga melihat orang yang terburu-buru atau mungkin desak-desakan gitu kan. Itu sedikit banyak pasti berdampak pada denyut nadi kita, pada apa yang kita rasa. Aduh, pagi-pagi buka laptop atau meeting, sementara kita baru sampai kantor, berpeluh, mungkin ganti dari yang cats gitu ya, sport shoes, karena ini ada presentasi, mesti pakai yang high heels, mungkin juga celananya harus celana bahan, gitu kan. Pokoknya ya, being professional lah. Nah, sedikit banyak itu sebenarnya mempengaruhi tadi yang saya bilang, aduh kok kayaknya rush gitu kan, kayaknya harus dituntut prima gitu. Padahal perjalanan itu tidak seprima itu. Banyak lelahnya, banyak bersinggungan sana-sini yang mungkin tidak menyenangkan hati, mungkin mengganggu juga apa yang ada di pikiran. Nah, Tensi naik ya. persis Mbak, iya. Belum lagi misalnya ketika kita berada di kota besar yang mungkin polusi, ya kan, juga tinggi. Jadi meskipun sudah tidak ada COVID-19, tapi kita mesti pakai masker. Jadi dari rumah sudah tacap-tacap ya, udah rapi, temannya kena masker ya. Jadi sampai kantor kan mesti tacap lagi gitu. Benar. Intinya berupaya banyak. Nah, memiliki hobi adalah salah satu sebenarnya cara untuk kita tanda kutip survive jiwa raga. Nah, tadi sudah disampaikan dari pembuka oleh Mbak Maria Delsa bahwa Wiraga, Wirama, Wirasa itu salah satu sebenarnya kegiatan yang bisa professionals lakukan di keseharian. Itu adalah menari sebenarnya Mbak. Oh, Jadi oke. Wiraga, Wirama, Wirasa itu ada di kegiatan menari. Sebenarnya menari apa? Dari mana gitu kan? Indonesia, wow, itu luar biasa. Dance nggak bisa ya, Mbak? Oh, bisa juga, bisa. Jadi Tuhan tuh maha besar, maha baik yang menciptakan Indonesia itu, melahirkan Indonesia itu dengan kekayaan yang luar biasa. Dan kita tahu bahwa tarian Indonesia itu beragam. Oke. Ada juga kan sekarang tuh yang seru tuh ya, ibu-ibu gitu ya, dari tingkat PKK sampai ibu-ibu komunitas yang berline dance ria loh. Itu juga wiragam, wirama, wirasa. Nah, kebetulan karena saya berasal dari Jogja dan banyak berinteraksi dengan komunitas-komunitas tari klasik Jogja. Oke. Ya, terutama yang ada di Taman Mini Indonesia Indah. Kita berlatih tiap hari Sabtu. Itu menyenangkan sekali. Mbak Mari Sabtu itu yang di Taman Mini, dan kalau hari Minggu kita punya Asanggar juga di Jakarta Selatan. Jadi wiraga, sesimpel ini Mbak. Menggerakkan. Coba kita, ini sebenarnya bukti syukur kita pada Yang Maha Kuasa bahwa kita dapat menggerakkan
jari jemari ini dengan sempurna. Sehat. Ini kan wujud sebenarnya bahwa ini kan otot-otot Mbak ketarik semua, ya ampun tuh kalau kita bener-bener tuh kan itu sampai sini loh Mbak. Iya, kerasa. Berasanya ya kan. Nah, belum lagi ketika kita gerakan ya. Jadi ini sepertinya simple ya. Tapi ketika kita sungguh-sungguh itu sebenarnya ada peregangan otot di sini dan aliran darah itu mengalir lebih baik. Jadi kalau bicara tadi ya bekerja nih kita di meja terus nih ngetik gitu ya atau pegang handphone ya atau kegiatan yang menggunakan banyak kaki, tangan, pikiran semuanya lah. Memang harus diseimbangkan dengan kegiatan yang meluruhkan gitu ya, semua tense gitu ya. Karena hal-hal yang menenangkan jiwa ya itu salah satu sebenarnya cara untuk kita lebih mensyukuri pekerjaan. Karena gini, kalau kita bicara, wah pekerjaan banyak banget gitu kan, nggak berhenti-berhenti gitu kan. Loh, justru bersyukur karena nggak semua orang dapat pekerjaan. Benar. Ya kan? Stres nggak punya kerjaan. Persis ya Mbak, yang namanya job fair atau pengumuman mencari pekerjaan gitu ya, itu ngantri ya, ular-ularan gitu. Intinya adalah tidak semua orang diberi kesempatan untuk berkarya. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk bekerja, mendapatkan tanggung jawab, mendapatkan PR-PR yang banyak, mendapatkan tugas-tugas yang menumpuk. Gak semua orang loh. Betul. Nah, seimbangkan yuk dengan kita mensyukuri dari ujung rambut sampai ujung kaki. Gerakan badan. Ya kan? Tuh mau tarian yang mana? Ya kan? Tarian Sumatera, tarian semuanya Jawa tarian. Barat, tari Bali, semuanya. Ya kan? Jadi gerakan ini sebenarnya salah satu terapi, Mbak. Terapi yang bisa merecharge diri kita. Persis, ya kan? Kita kelelahan, kita seperti kayak aduh bingung gitu ya, karena kok semuanya menghimpit gitu ya, semuanya deadline gitu ya. Coba deh kita siapkan waktu 15 menit, 20 menit untuk menikmati wiraga kita, setel lagu yang menyenangkan hati. Saya sambil begini ya. Jadi menikmati, kurang lagunya aja ya, editor nih ya lagunya, kita tidur. Terus langsung dipraktikkan nih gitu ya. Kalau saya bisa turun nih, saya praktikkan nih gitu ya. Ada di, kalau di Jawa ya, ada namanya mendak Mbak. Mendak itu agak turun gitu ya, paha kita turun. Sebenarnya kalau di olahraga itu ada squat jump gitu ya, yang sebenarnya sama secara prinsip gitu ya. Hanya kalau menari itu kan ada lagunya ya. Kita pilih Mbak sebagai profesional sekarang, aduh mau mengunduh lagu apa aja ada gitu ya. Mau yang upbeat mau yang slow gitu. Karena saya memang basicnya belajarnya menari klasik di Jogja. Jadi hitungan 8 itu betul-betul integrated ya Mbak. Jadi integrasi itu antara gerakan, cara kita bernafas. Karena kalau enggak kita bisa kehabisan nafas. Benar, capek loh. Betul, hitungan 8 tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Waduh, ini coba deh. Kabar. Iya kan, langsung bek gitu. Jadi wiramana, kita menikmati alunan back sound atau lagu yang sedang diperdengarkan. Lalu kita menikmati, jadi menari itu atau menggerakkan anggota tubuh itu tidak sembarangan Mbak. Semuanya tuh dinikmati. Jadi seperti proses hidup itu, kita mengalirkan pagi kerja, terus sore harus berupaya lagi nih untuk pulang ke rumah yang misalnya mungkin jauh gitu ya, berhimpit-himpitan. Pasti ada dong lelah, stres gitu kan. Tapi kalau kita ya udahlah, kita nikmati. Ya kan, saya juga sedang berupaya pulang ke kantor kok, pulang ke rumah dari kantor gitu. Saya juga berupaya untuk menemui keluarga di rumah dengan senyum yang merekah kok gitu. Sama-sama kita sedang ikhtiar. Yuk kita nikmati proses ini. Jadi sebenarnya wiraga, wirama, wirasa itu proses
untuk mensyukuri nikmat dari Yang Maha Kuasa berikan. Ya kan, tadi sesimpel misalnya menikmati aliran darah yang mengalir ke tubuh kita, otot-otot yang sangat kita dapat kenali. Kenapa? Karena kita rasakan, nih peregangan gitu kan. Kalau kita misalnya saya bisa turun ke bawah gitu, tadi yang saya sampaikan, mendak itu kan, itu pahanya kencang, nggak hanya paha, jadi bokong, betis, terus kaki-kaki, karena sikap berdiri dan sikap menggoyangkan badan itu ada pakem-pakemnya. Oke. Bahkan kalau di Jawa sendiri kan ya, Jawa Tengah terutama misalnya, ada Jogja dan Solo, itu juga beda, mengalirnya beda ya, tapi intinya wiragam, wirama, wirasa itu bisa kita nikmati dengan nyaman. Praktikkan, itu harus perlu praktik sih Mbak. Nah ini dalam keseharian. Tapi kan tarian itu kan biasanya identik dengan perempuan. Iya. Apakah para profesional yang laki-laki? Bapak bisa ini dong. bisa Bisa banget Mbak Maria. Kebetulan tadi yang saya sampaikan di Jakarta Timur, Taman Mini Indonesia Indah, itu kita juga ada laki-laki, bapak-bapaknya. Oke. Ada. Jadi ada gerakan-gerakan yang memang untuk gagah, namanya nari gagah. Gagah itu maksudnya untuk laki-laki, gitu kan. Jadi tapi gagah itu juga ada. Laki-laki juga bisa nari alus. Ya, jadi ada gagahan, ada alus. Tapi intinya tidak menutup kemungkinan bahwa wiraga, wirama, wirasa itu juga dinikmati semua untuk bapak-bapak, untuk ibu-ibu, untuk katakanlah usia lanjut, yang eyang-eyang, terus mas-mas, mbak-mbak, maupun yang masih kecil. Dan kalau itu diasah sejak dini sebenarnya ya, kita mengasah kelembutan hati. Jadi kita mengajak untuk secara emotional quotient. Nah, ini apakah sama dengan meditasi? Kecerdasan emosional. Ya, jadi sebenarnya Mbak, menari itu salah satu cara untuk kita finding ourselves. Itu self meditation. Karena kita ada kefokusan di situ. Ada kita merasa bahwa tadi dari ujung rambut sampai ujung kaki kita itu mensyukuri semua nikmat yang diberikan oleh Maha Kuasa. Gitu. Itu gerakan macam-macam Mbak. Banyak banget macam-macam ya. Kalau Jawa ya ada main tangan tadi, ada main pinggul ya kan, terus kaki, terus ada yang kelompok. Nggak semuanya lembut ya Mbak. Ada juga yang misalnya pose atau tarian yang perang-perangan, yang pakai keris gitu. Itu kan mesti tek, mesti yang gercep gitu loh. Ya kan? Ada juga, jadi nggak semuanya lembut gitu. Intinya sebenarnya kita asah batin kita di keseharian kita sebagai profesional. Take a moment untuk kita menikmati luruh gitu ya, raga. Ya kan, kita menikmati iringan, gending, itu kan nikmat sekali. Benar. Ya kan, menyejukkan dan soothing ya Mbak. Kadang-kadang kita, kita bisa yang damai. Kan yang dicari itu Mbak sebenarnya, ya kan. Yang kita cari sebenarnya bisa selaras, harmoni sebagai profesional maupun personal. Yes, Berarti ini kita, kalau biasanya kan orang ngomongin tarian, ini kan terkaitnya dengan seni budaya dan sebagainya. Tapi ini kita lebih ke bagaimana ini memaksimalkan salah satu kesenian Indonesia ini untuk merilis diri kita juga. Iya, sebagai profesional penting saya rasa ya, memiliki salah satu hobi. Ya, dan ini bisa dipraktikkan di rumah kok. Ya, di kamar gitu kan, udah setel terus lihat YouTube gitu bener banget. Jadi yuk mari kita mencoba untuk melatih wiraga, wirama, wirasa. Yes, terima kasih Mbak Sama-sama, terima Semoga kasih. sekali lagi apa yang kami hadirkan di podcast Smart Career ini bisa membantu Anda para profesional nggak cuma mengembangkan diri, tapi juga melatih diri Anda untuk lebih fokus, lebih menyayangi diri sendiri supaya sehat jiwa dan raga. Betul sekali. Saya Maria Delsa dan juga Mbak Vivit F. Argarini pamit undur diri. Sampai jumpa di topik menarik lainnya dalam podcast Smart Career. Bye-bye. Bye-bye. Smart FM. Smart Career. Make your future
better,